Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita masuk ke pertemuan 12. Dan ini adalah materi terakhir di teori bahasa dan automata. Materinya di sini banyak slide-nya, tapi kita ringkas. Jadi nggak semuanya kita akan bahas. Kita akan bahas ke kompilasinya saja. Nah, untuk teknik kompilasi atau kompilator itu kalau kalian kenal di pemrograman itu compile. Jadi kalau kalian bikin source code itu di atasnya suka ada run dan compile atau compile. Itu kalian untuk compiler ini yang compile-nya itu. Nah, itu proses si teknik kompilator atau kompilasi ini adalah teknik compile tersebut. Jadi compiler adalah merupakan konstruksi inti dari ilmu komputer. Jadi si tekniknya itu merupakan metode atau cara, dan kompilasinya itu adalah proses menggabungkan serta menerjemahkan suatu source program menjadi bentuk lain. Jadi misalkan source program itu kalian bikin Java, oleh compiler ini dirubah ke bentuk yang lain. Jadi si compile itu adalah to translate a program written in a high-level programming language into machine language. Jadi si programming language itu dirubah menjadi bahasa mesin atau bahasa yang bisa dimengerti oleh komputer kalian. Nah, translator itu bisa disebut juga atau terdiri dari compiler dan interpreter. Nah, translator adalah suatu program di mana mengambil input sebuah program yang ditulis pada satu bahasa program atau source language ke bahasa lain, the object on target language. Jadi translator itu misalkan source language kalian adalah Pascal atau C atau Java. Nah, di translator ini dirubah ke bahasa lain atau bahasa objeknya atau object language atau target language itu dirubah oleh translator ini. Jadi jika source language adalah high level language itu adalah bahasa tingkat tinggi seperti COBOL, Pascal, Fortran, dan object language-nya adalah low level language atau mesin language. Itu bisa disebut juga translator seperti ini disebut juga compiler. Jadi si compiler itu atau yang kalian kenal compile itu merubah dari high level language ke low level language atau dari bahasa tingkat tinggi ke bahasa mesin atau ke bahasa low level language. Nah, kenapa kita memerlukan translator? Bayangkan aja kalau kalian dengan bahasa mesin adalah bahasa bentuk terendah komputer. Dan itu berhubungan langsung dengan bagian-bagian komputer seperti bit register dan sangat primitif. Jadi bahasa mesin itu hanya 0 dan 1. Bayangkan kalau tidak ada translator, itu kalian lihat di komputer itu hanya 0, 1, 1, 0, 1, 1. Itu saya yakin kalian nggak akan ngerti. Bukan hanya kalian, saya juga nggak akan ngerti. Jadi kita perlu translator itu untuk apa ya? Untuk bisa mengerti bahasa mesin tersebut. Jadi bagaimana supaya si orang ngerti bahasa si mesin itu apa. Jadi bisa berubah oleh translator tersebut. Ada beberapa bentuk translator. Yang pertama itu assembler. Nah, kalau assembler itu source code adalah bahasa assembly. Kalau kalian tahu organisasi komputer, Orcom, itu ada bahasa assembly atau bahasa mesin. Nah, objek kodenya adalah bahasa mesin. Nah, untuk assembly ini, biasanya file type-nya atau file type akhirnya, yang akhir itu, file type itu yang akhir, itu .asm, dan di assembler itu berubah menjadi .exe atau .com. Nah, ini untuk assembler. Dan untuk compiler itu source kodenya adalah bahasa tingkat tinggi, objek kodenya adalah bahasa mesin atau bahasa assembly. Jadi source kode dan data diproses berbeda. Jadi untuk compiler itu bahasanya bahasa tingkat tinggi. Yang kalian gunakan ya bahasa pemrograman kalian, dan itu nanti diproses sehingga menjadi bahasa mesin atau bahasa yang bisa dimengerti oleh komputer kalian. Nah, proses compiler ini seperti ini. Pertama dari source code yang kalian buat, lalu kalian compile. Nah, setelah di-compile itu berubah
menjadi objek kode. Nah, di objek kode itu dieksekusi itu objek kode dan data dari library kalian itu nanti dieksekusi dan menjadilah sebuah program yang kalian buat. Nah, itu untuk compiler. Kalau interpreter itu tidak menghasilkan bentuk objek kode, tetapi hasil translasinya hanya dalam bentuk internal, di mana program induk harus selalu ada berbeda dengan compiler. Jadi kalau interpreter, kalau kalian pakai program A, si bahasa pemrogramannya itu harus diinstalkan di komputer yang lainnya. Kalau tidak ada bahasa pemrograman tersebut, si programnya itu tidak akan jalan. Nah, itu untuk contoh interpreter. Jadi di sini dari source code data langsung ke translator dan langsung ke hasil. Itu untuk proses interpreter. Nah, translator itu berupa diawali dengan source program yang nantinya di-compile dan berubah menjadi objek program. Objek programnya bisa bahasa mesin. Nah, jika ada di dalam proses compiler itu ada kesalahan sintak dan lain sebagainya, itu nanti ada muncul error message. Nah, itu yang kalau kalian bikin program di Java atau di C, langsung ada yang merah-merah tuh di pinggirnya atau ada yang tanda tanya, itu error message. Jadi si compilernya ngebaca langsung error message-nya tampil. Compiler versus interpreter. Jadi kalau compiler itu bisa menangkap berbagai kesalahan dalam satu program kode sumber secara sekaligus. Nah, kalau interpreter cuma bisa menangkap beberapa kesalahan pada satu baris kode sumber pada suatu saat. Jadi kalau compiler itu pasti compile, berbagai kesalahannya itu dimunculkan. Tapi kalau interpreter itu hanya satu baris saja, satu baris. Lalu biasanya program yang dihasilkan compiler lebih cepat dari waktu pelaksanaan program dengan interpreter. Karena si objek kodenya atau si pemrograman, si outputnya itu udah berubah menjadi objek kodenya atau bahasa mesin. Jadi lebih cepat. Kalau interpreter kan harus ada program sumbernya, jadi itu memakan waktu yang lebih lama. Compiler menghasilkan kode antara, misalkan objek kode, dan harus digabungkan atau di-link menjadi bentuk yang dapat dijalankan mesin atau komputer atau executable. Jadi interpreter biasanya tidak menghasilkan kode antara. Jadi si compiler ini karena tadi ada kode antara, itu harus digabungkan dari objek kode yang harus digabungkannya itu nanti di-link, di-executable sampai nantinya jadi program sumber. Kalau interpreter enggak, karena dia program sumbernya harus ada. Nah, hendak menjalankan program hasil kompilasi bisa dilakukan tanpa kode sumber. Kalau interpreter butuh kode sumber. Kode sumber itu apa ya? Source programnya atau pemrogramannya itu harus ada. Dengan compiler, pembuatan kode yang bisa dijalankan mesin dilakukan dalam dua tahap terpisah, yaitu parsing, pembuatan kode objek, dan linking, penggabungan kode objek dengan library. Lalu interpreter tidak ada proses terpisah. Compiler membutuhkan linker untuk menggabungkan kode objek dengan berbagai macam library demi menghasilkan suatu kode yang bisa dijalankan oleh mesin. Kalau interpreter tidak butuh linker. Jadi kalau kalian lihat pemrograman dengan bahasa high level language itu biasanya ada library. Nah, untuk bisa dibaca di komputer kita itu library-nya itu nanti harus di executable supaya semuanya masuk lalu bisa di stay atau bisa di execute. Pada compiler bisa dilakukan optimisasi atau peningkatan kualitas kode yang bisa dijalankan. Ada yang dioptimasi supaya lebih cepat dan supaya lebih kecil ukurannya. Juga ada yang dioptimasi untuk sistem dengan banyak prosesor. Kalau interpreter susah dan tidak bisa dioptimasikan. Jadi kalau compiler itu enaknya karena programnya itu bisa digunakan tanpa si source programnya, itu bisa kita sesuaikan untuk untuk aplikasinya. Tapi kalau interpreter karena harus bawa programnya jadi agak susah untuk optimalisasinya. Jadi proses kompilasi ini dikelompokkan ke dalam dua kelompok besar. Yang pertama ada analisa dan sintesa. Kalau analisa itu biasanya program sumber dipecah dan dibentuk menjadi bentuk antara atau intermediate representation. Kalau sintesa itu membangun program sasaran yang diinginkan dari bentuk antara tersebut.
Nah, ini fase untuk